Kemudian ada di masa prasejarah lainnya itu ada masa perunggu, ya. Jadi kalau masa zaman batu itu banyak sekali rentetannya, ya. Kemudian di zaman perunggu itu ada yang namanya ya atau disebut dengan zaman tembaga gitu ya. Jadi ini masa transisi di mana manusia itu lebih memiliki pengetahuan untuk mengolah logam gitu ya. Kemudian zaman eh, perunggu ya, iya, zaman logam, kalau zaman perunggu gitu ya. Zaman perunggu juga kecerdasan ataupun kepandaian mereka pada masanya, manusia pada masa itu ya lebih lebih apa lebih tinggi gitu ya dibanding zaman batu. Dan mereka juga berusaha mengabadikan ingatannya tentang suatu kejadian dalam bentuk keterangan tulis. Jadi di masa ini sudah mulai nih ada penciptaan tulisan gitu ya, berupa tulisan-tulisan yang eh, disematkan di logam-logam yang mereka buat. Kemudian eh, ada yang namanya masa prehistoris, yang ketiga itu zaman besi. Nah, ini zaman besi ini juga lebih maju dibandingkan zaman batu dan zaman perunggu gitu ya, di mana mereka juga sudah mulai merekam sejarah gitu dalam bentuk tulisan, ya, uh, di masa ini gitu ya. Dan zaman ini ya udah mulai itu masuk ke Kekaisaran Romawi gitu ya. Dan sebagaimana kita sering melihat ya atau membaca bahwa di zaman Kekaisaran Romawi itu, zaman besi itu sudah mulai itu peradabannya sudah mulai tinggi gitu ya. Jadi disinilah mulainya uh, banyak tulisan-tulisan yang muncul. Nah, kemudian bahasan kedua adalah bahasan tentang masa sejarah, ya. Kemudian, nah, saya ada beberapa uh, ya picture yang gambar tentang yang memperlihatkan tentang apa yang terjadi di masa prehistori itu, gitu ya. Uh, di 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 masa-masa tersebut itu banyak sekali simbol, ya, tulisan yang mereka buat di gua-gua gitu ya, sebagai ya komunikasi gitu ya, komunikasi atau apa eh, yang diungkapkan oleh orang-orang pada masanya gitu ya. Jadi mereka eh, menggunakan cape gitu ya atau gua untuk melukiskan apa yang mereka eh, rasakan gitu. Itu yang saya pahami di dalam buku tersebut gitu ya. Jadi gambaran lukisan di goa gitu ya, eh, dan juga bentuk seni cadas lainnya itu ditemukan eh, sekitar 30.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi artinya apa? Eh, Manusia-manusia saat itu sudah eh, apa merasakan bahwa apa yang terjadi saat itu mereka coba untuk eh, merekamnya, meskipun rekaman itu ada di goa. Itu ini yang ditemukan di apa di eh, Prancis gitu ya, di goa di Covet, Prancis. Kemudian ini ada juga di Spanyol gitu ya. Ini gambar mungkin eh, gambar apa ya, seperti sapi ya, sapi rusa gitu. Kalau ini seperti hewan apa, beruang atau apa, saya nggak begitu paham ini ya. Jadi mereka melukiskan ini di goa-goa gitu ya. Kemudian ini di tidak hanya di Eropa gitu ya, di tempat
Pak Nurdin juga ditemukan itu Sulawesi, ya di Maros gitu ya, bahwa ada jejak tangan manusia, lukisan gitu ya, ditemukan dan usianya itu diperkirakan 35.000 tahun sebelum eh, apa zaman Masehi gitu ya. Jadi prehistoris juga gitu ya. Kemudian di tempat-tempat lain juga ditemukan seperti di India, di Brazil gitu ya. Banyak sekali lukisan-lukisan yang ditemukan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa saat itu sudah mulai mereka mencoba memberikan informasi tentang keadaan pada masa itu gitu ya, sehingga kita sebagai apa uh, orang modern boleh dikatakan seperti itu tahu ya bagaimana kehidupan atau keadaan di masa lalu gitu ya, melalui temuan-temuan uh, lukisan maupun coretan-coretan yang ada di gua-gua yang diperkirakan umurnya udah puluhan ribu tahun gitu ya. Nah, kemudian uh, di masa apa abad kuno gitu ya, itu juga ditemukan banyak prasasti berupa tulisan-tulisan, foto dan simbol-simbol seperti catatan-catatan yang berusia lebih lebih muda dari yang ada di gua gitu ya. Nah, ya ini di beberapa tempat ini ditemukan gitu ya, apa seperti dari tablet, kemudian ada juga ya ini maaf saya ambil dari sumber lain ya untuk mengatakan bahwa uh, untuk melihat bahwa adanya dokumen dengan berbagai macam bentuk itu sudah tersebar di hampir seluruh wilayah di dunia ini. Artinya apa? Orang-orang dulu, uh, orang-orang tersebut mencoba yang memberikan bahwa ini loh cara kami berkomunikasi gitu ya, cara mereka berkomunikasi dengan uh, ya tentunya tulisan simbol yang dipahami oleh masyarakatnya pada masa itu gitu ya. Nah itu. Jadi ini yang saya lihat ini ada temuan di Irak ya, uh, terkait dengan matematika gitu, ilmu tentang matematika, geometrik, aljabar ya, yang ada di sana gitu ya. Kemudian ini masa meso apa ya masa di mana uh, ditemukan uh, tablet-tablet uh, yang berisi simbol-simbol dan tulisan yang ada pada masa itu. Kemudian uh, di uh, apa di beberapa tempat lain gitu itu juga ada ditemukan uh, yang ini masa Mesopotamina ya, Tamia, kemudian ini masa uh, di Mesoamerika ya, tempatnya di apa di Amerika itu juga ditemukan simbol-simbol kalender gitu ya, yang di suku Aztec ya, ya Aztec sandstone gitu ya, di batu ya, batu tentang matahari ya, suku Aztec gitu ya. Nah ini juga merupakan uh, apa ya boleh dikatakan ya dokumen gitu ya, dokumen mereka ya tentang bagaimana mereka memahami atau menulis menceritakan tentang kalender ya, penanggalan pada masanya gitu ya. Kemudian di dalam buku yang kita kaji malam ini itu juga ada beberapa proto penulisan tulisan proto gitu ya. Ini di Mesir, kemudian ini saya juga menemukan dari sumber lain ya, alfabet yang dalam huruf hieroglifs ya, di Mesir gitu. Jadi kode atau simbolnya sama gitu, ada burung gitu ya, ada hewan-hewan yang lain gitu ya. Itu menandakan mereka sudah
memiliki simbol tersendiri untuk menuliskan maksud yang ingin disampaikan gitu ya. Kemudian ada juga ditemukan karya tablet gitu ya. Ini juga masih tentang proto apa writing yang menggambarkan sistem tanda kontemporer tentang apa keadaan atau tulisan pada saat itu gitu ya. Kemudian ya, eh, terus terang saya tidak paham apa maksudnya gitu ya dari simbol-simbol tersebut, tapi ya paling tidak ini menjelaskan tentang tulisan pada masanya. Kemudian eh, Mesopotamian lain ya, tulisan yang lain ini ada juga di dalam referensi ini di apa eh, ada gambar tentang eh, apa tentang ya cuneiform tablet itu ya ditemukan yang sekarang ada di Mesir di Museum Los Angeles, kemudian ada juga masih sama tapi ada di British Museum di Inggris ya. Ya ini juga kemudian eh, yang menarik pada masa eh, prasejarah dan masa eh, abad kuno gitu ya itu eh, sepertinya ada temuan terkait dengan eh, apa ya eh, kayak Pak gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya artinya ya tidak menutup kemungkinan pada masa itu sudah ada tuh tempat-tempat yang eh, bisa dikatakan itu library gitu ya, perpustakaan. Karena eh, kalau kita melihat ini itu ada seperti ada ruangan, kemudian ada tempat-tempat yang di mana tempat-tempat ini eh, mereka mencoba mengkelompokkan. Artinya di masa itu sudah ada tuh klasifikasi, gitu ya, klasifikasi mengelompokkan bahan ataupun eh, ya mungkin ya. Jadi ada ruang-ruang istilahnya ruang-ruang eh, toples gitu ya. Jadi, nah, ketika kita melihat ini, ya artinya mereka mencoba mengklasifikasikan, mengelompokkan benda-benda yang sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dan ini bisa kita katakan bahwa di masa itu sudah mulai itu ada cikal bakal klasifikasi gitu ya, sudah mulai untuk meletakkan barang-barang yang mereka simpan, tapi ya sesuai dengan uh, kelompoknya gitu ya. Nah ini apa uh, ditemukan di beberapa tempat, salah satunya di apa istana Asurbanipal di Niniwe ya, di Niniwe gitu ya, di Irak gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa tempat lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan masa prasejarah dan juga masa eh, abad kuno gitu ya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bapak nanti akan diteruskan oleh Bapak Nuryudi. Demikian eh, kajian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih kepada Dr. Herlina yang telah menyampaikan cuilan awal seperti itu, menyampaikan tentang masa prasejarah dan kemudian dilanjutkan dengan abad kuno. Yang saya yang kaget itu gambar terakhir yang sudah ada kotak-kotak, ternyata sudah ada semacam almari begitu ya Bu ya. Iya. Pada zaman dulu begitu. Baik. Terima kasih Bu Dr. Herlina. Kita lanjut menyambung kepada Bapak Nuryudi. Apakah sudah siap untuk melanjutkan pembahasannya? Bu Nur Aini, mohon maaf, apakah saya bisa kira-kira coba share screen ya?
Oke, coba bisa dicoba Pak. Apakah sudah bisa dilihat? Belum. Belum Pak Yudi. Oh, belum. Belum. Mestinya sudah ya. Oke, Bu, bisa dimulai. Ya, silahkan Bapak. Oke. Tapi kayak ketutupan gitu ya. Sebentar. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, yang kami cintai teman-teman semuanya, kolega dosen IP, khususnya Bapak Pimpinan Asdip, Profesor Nurdin Laulu. Terima kasih kesempatannya saya untuk bisa berbagi di sini, menyambung, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Herlina. Ini terima kasih Bu. Bu Herlina ini banyak memberikan catatan kepada saya. Dulu maksudnya kalau mau UTS itu banyak kasih catatan buat untuk dipelajari. Ya, ada beberapa yang bisa saya rekam ya dari beberapa sumber, terutama sumber yang berkaitan dengan tema ini, gitu ya. Di awal tadi sudah dijelaskan terkait dengan sejarah informasi dan cerita tentang dokumen, gitu ya. Saya mungkin tidak bercerita banyak tentang berbicara banyak tentang apa itu informasi, ya. Mungkin dipahami tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Herlina seperti apa, tapi intinya ada dua kalau terkait dengan dokumen ya. Ini saya ada coret-coretan, kadang-kadang saya tuh apa yang saya tulis itu tidak selalu saya bacakan gitu ya. Intinya begini, di dokumen ini saya punya dua pemahaman. Tadi sudah disampaikan juga, ada satu segmen diantaranya di situ. Ada pemahaman secara umum, ya, ada pemahaman secara khusus, gitu ya. Pemahaman secara umum itu ya seperti sebagaimana yang kita pahami selama ini, gitu ya. Dokumen secara umum, bahan informasi, media informasi dan seterusnya. Tetapi ada dokumen secara khusus, gitu ya, yang tadi juga disebutkan masuk diantaranya sebagai archive, gitu ya. Saya khawatir di di rencana penulisan untuk chapter-chapter ini, untuk pemahaman secara khusus itu tidak terbahas karena di segmen yang diberikan dari sumber yang ada itu tidak cukup membahas tentang dokumen secara khusus, di mana dokumen secara khusus itu dokumen dipahami sebagai informasi yang terekam, gitu ya, berdasarkan data, berdasarkan kegiatan, proses organisasi atau individu, gitu ya, dan dia memiliki apa namanya, pembuktian, ya, nilai-nilai pembuktian atau evidence based value. Nah, itu segmen itu ada di mana nanti kalau akan ikut mestinya menjadi bagian yang untuk dikaji sebagai dokumen, gitu ya, karena itu juga penting. Saya melihat tidak ada di sumber referensi yang terbahas. Nah, dalam konteks ini melanjutkan tadi bahan informasi atau media tulis sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Herlina dari masa pra sejarah ya, dari sebelum ada catatan sejarah sampai kemudian tadi catatan-catatan sedikit tentang hieroglif ya. Hieroglif itu di zaman Mesir kuno lagi gitu ya, ada hieroglif. Dan sebelum hieroglif itu ada ideogram ya, ada ideogram, ada fonogram, gitu ya,
ideogram itu maksudnya gambar-gambar yang melambangkan konsep gitu, itu ada diterapkan oleh masyarakat apa namanya asli di Amerika Utara banyak menggunakan itu. Nah, kemudian berkembang kemudian saya di sini diminta melanjutkan perkembangan sejarah tadi itu terkait dengan bagian saya itu di bagian di klasikal, sebentar ya, di sini di bagian era klasik ya, bagian di era klasik ini pembagiannya enggak sistematis ya. Di era klasik saya kebetulan di chapter itu ada segmen era klasik, dan di era klasik itu ternyata cukup panjang ya, dari pra Masehi abad ke-8 sampai 5 Masehi, dan ternyata masih kelanjut sampai sebelum ini bagiannya tadi kemarin nanti sampai sebelum abad berapa ya, sampai abad 18, nanti abad 18, 19, 20 itu nanti Bu Dian itu ya untuk menjelaskan itu ya. Nah, ini lumayan panjang, tapi saya tidak mau menggambarkan semuanya, mungkin akan saya gambarkan secara apa yang menonjol saja pada masa-masanya itu ya. Jadi kebetulan saya harus menjelaskan yang saya bisa mungkin terkait dengan era klasik dan era atau zaman pertengahan ya. Zaman pertengahan itu sekitar abad ke-5 sampai 15, dan juga apa namanya, sebagian di situ mungkin masuk di abad 18 atau juga di masa Renaissance. Oke, kembali ke apa namanya, ke media tulis atau media informasi yang masuk di apa namanya, yang sudah masuk di zaman sejarah klasik itu sebagaimana yang kita pelajari. Dulu ada media-media yang sudah kita pelajari khususnya pada materi pelestarian ya, materi pelestarian. Kalau tadi Ibu Erlina menyebutkan di materi pengantar perpustakaan di pelestarian itu ada disebutkan materi media-media informasi sedemikian rupa gitu ya. Saya tidak menjelaskan ini semua, tapi mungkin ada beberapa yang menonjol yang harus saya jelaskan sesuai dengan koridor waktu, dan beberapa yang memang secara historis dia perlu dicatat gitu ya. Kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, ada dari papirus sampai dengan kertas ya, karena di bagian chapter itu kebagian saya sampai era kertas dan sampai era cetak gitu ya, sampai masa percetakan era print. Nanti kita lihat gitu ya. Saya tidak menjelaskan satu persatu. Saya akan coba apa namanya melihat mana yang nanti akan lebih menonjol ya. Saya punya pemahaman bahwa informasi dan dokumen ini sedemikian penting gitu ya. Saya tidak membacakan ini semua. Nanti teman-teman apa mungkin kalau mau dibagikan atau gimana, tapi sebenarnya gimana ya, ini saya oke, saya lompat dulu aja ya, lompat dulu aja. Tadi disebutkan era klasik itu ada apa namanya, ada clay tablets ya. Clay tablets memang udah sangat tua ya, sangat tua dan sangat unik gitu ya, dan dia sangat awet gitu. Di sini di era klasik juga, kalau tadi tablet masih termasuk ancient, masa-masa sejarah kuno, tapi juga dia masuk juga menjadi warisan di era klasik gitu. Nah, tentunya masih banyak yang menjadi media informasi yang cukup populer, cukup dominan pada masa-masa klasik, terutama ini papirus ya, papirus, terus kemudian perkamen, dan juga yang menjadi warisan dari sebelumnya ya, terutama ya clay tablet. Clay tablet itu adalah tablet tanah liat. Nah, masuk yang paling menonjol pada era klasik itu adalah, karena tadi pada ya pra Masehi itu 8 ya, abad ke-8 sebelum Masehi, yang mungkin nggak 8 banget kali ya,
kalaupun ada, tapi kita lihat aja nanti secara historis pustakanya yang paling terkenal di era klasik itu perusahaan Alexandria. Ini nah, membahas tentang informasi tidak bisa terlepas dari masalah pustaka ya, karena memang informasi itu tersusun dalam pustaka, dan pustaka di era klasik itu khususnya adalah mereka-mereka atau pustaka yang didirikan oleh kota-kota yang pada waktu itu memang sudah cukup maju. Ya, ini di sini ada di Athena, Antioquia, Ephesus, ini sekitar di waktu itu di Kaisaran Romawi ya, Pergamus, Roma, Alexandria, ini Kaisaran Romawi, Alexandria itu Mesir, dan Konstantinopel ya, Yunani. Nah ini dari semua itu mungkin yang kita bahas Alexandria, dan Alexandria itu di Mesir ya, dia cukup sangat terkenal gitu ya. Sebentar ini, aduh lompat-lompat ini penjelasannya. Mohon maaf, sebelum karena Alexandria itu sekitar tiga abad sebelum Masehi. Nah, sebelum itu ada media tulis yang cukup cukup populer ya. Ini terekam dari sumbernya dari Bapak catatan Bapak Prof. Karmidi ya, terkait dengan pelestarian ya. Ternyata logam ya, tadi kan masa perunggu dan masa logam ini 8 abad sebelum Masehi gitu ya, itu menjadi media yang sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal. Dia tahan air, tahan panas gitu ya, ya tapi juga tidak tahan dengan kimia ya, dengan zat-zat kimia. Terus kemudian dia digunakan setelah masyarakat meninggalkan zaman batu. Nah, ini ada menyambung sedikit keterkaitan tadi dengan zaman prasejarah ya. Tapi sebenarnya ini sudah banyak catatan-catatan sejarah. Ini saya juga tertarik dengan contoh tadi dengan Kereta Abad. Ini saya melihatnya luar biasa ini, tulisan-tulisan ini di mana ini di zaman Eisenhower ya, memang panjang ke belakang, jadi mengingat kembali keterkaitan dengan materi sebelumnya gitu ya, supaya tidak putus sama sekali. Ini masyarakat sudah sedemikian antusias untuk mendokumentasikan apa yang mereka dalam pikirannya gitu ya, yang mereka pikirkan, yang mereka komunikasikan, dituliskan ada di sini. Nah, kembali lagi ke perpustakaan Alexandria. Alexandria itu dia berada pada posisi sejarah itu 4 abad ya sebelum Masehi. Dia ada didirikan oleh Ptolemus II ya. Sebenarnya sudah dibangun pada zaman Alexander, tapi sebenarnya belum dibangun, dia dirintis gitu ya. Cuman belum tercapaian, belum sempurna. Nah, sempurnanya itu pada zaman kerajaan zaman Ptolemus II, itu sekitar abad 3 sebelum Masehi. Abad ketiga itu berarti 100 tahun 300 tahun sebelum Masehi ya, 300 tahun sebelum Masehi sekitaran itu. Ini Alexandria. Kita sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu kalau kita ngerasa ya. Ya jauh juga ya, karena udah 1900, 2000, 2300 tahun yang lalu gitu. Nah, cuma sayang sekali Alexandria itu sangat besar gitu ya, perpustakaan sangat besar, bisa katakan tadi. Pada zaman itu ternyata mereka sudah memiliki pustaka-pustaka yang sedemikian masif, sedemikian diperhatikan dan sedemikian hebat, sebagaimana hebatnya kemajuan kebudayaan pada masa itu. Jadi ada kerajaan kebudayaan zaman Romawi, terutama zaman Yunani ini ya, zaman Yunani, terus kemudian Romawi yang luasnya itu seluas sekitaran
Laut Mediterania itu luas sekali gitu mereka, kerajaan kekuasaannya itu. Mereka maju sekali budayanya, dan budaya itu yang kemudian bisa melahirkan, bisa menurunkan budaya yang seperti kita ikuti sampai sekarang, terutama dalam hal literasi dan informasi, gitu ya, dari pemerintahan atau kekaisaran Romawi ini. Nah, Alexandria bagian dari itu. Cuma pada menjelang Masehi itu di abad 48, karena mungkin itu terjadi saudara ya di sini ya, secara tidak sengaja atau gimana itu terjadi kebakaran ya. Kalau tidak salah itu bersama dengan Julius Caesar ya, yang diabadikan menjadi bulan Juli itu. Nah, itu terus kemudian terbakar dan banyak sekali koleksi yang hilang gitu ya. Setelah itu kemudian eh, kemudian terjadi kemerosotan, merosot terus, walaupun bangun tapi tidak seberapa hebat seperti sebelumnya karena pendanaannya kurang dan seterusnya. Nah, dia seiring waktu tidak apa namanya, tidak semegah dulu lagi, dan boleh dibilang lenyap atau gimana ya, sangat sangat disayangkan. Tapi kemudian tidak diabaikan begitu saja. Belakangan itu abad 20 ternyata ya. Namanya itu dihidupkan kembali, perpustakaannya dibangun kembali menjadi perpustakaan nasional, namanya Bibliotek Alexandria. Jadi kalau ada Bibliotek Alexandria ini bukan ini Alexandria yang dulu ya, abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau yang dulu itu udah runtuh. Nah, ini dibangunkan kembali. Yang disayangkan sekali itu apa namanya, tulisan-tulisannya, karya-karyanya itu musnah begitu saja, banyak terbakar atau dibakar. Ada yang bilang tidak sengaja, tapi tahulah kan banyak terjadi saudara pada waktu itu ya. Jadi itu sekilas awal dari Alexandria, dan luar biasa persoalan Alexandria ini. Nanti bandingannya dengan persoalan Al-Hikmah ya, Baitul Hikmahnya dalam di masa-masa budaya Islam. Dan Alexandria ini sampai mempunyai, disebutkan itu 400.000 papirus, menyebutkannya manuskrip ya, manuskrip naskah dari Yunani, luar biasa. Mereka memang sangat apa ya, progresif, sangat radikal dalam mengoleksi buku. Dan ada nama ini tokoh petugas yang sangat terkenal, namanya Kalimakus, Kalimachius. Ini punya apa namanya, punya sistem organisasi informasi, ya, sistem klasifikasi. Udah ada loh dulu sistem klasifikasi itu berapa tuh? 300 tahun sebelum Masehi ya. Itu sudah ada ternyata ide melakukan klasifikasi ya, namanya itu Pinakes ya. Pinakes itu adalah contoh katalog yang pernah dibuat pada zaman perpustakaan Alexandria gitu ya, dan dia menggunakan pengelompokan subjek dengan filosofi, hukum ya, terus ada apa namanya, medisin, ada secara natural, ada misalnya dan seterusnya. Nah, kalangan literatur pun juga sudah ada, literatur dalam arti karya-karya sastra ya, itu sudah sangat betul, sudah dibedakan ya. Ada karya retorik, ada lirik, ada komedi, tragedi, ada karya epik dan seterusnya. Jadi pada saat itu sebenarnya itu sudah dipikirkan dan mereka sudah membuat itu semua. Jadi bukan hal yang baru ya, perpustakaan atau ke ilmu perpustakaan itu. Tapi nggak tahu dulu ada jurusan perpustakaan atau tidak. Kalau nggak salah itu karyawannya banyak juga di Alexandria itu. Saya lupa menyebutkannya berapa ya. Jadi ini dianggap sebagai bentuk bibliografi modern yang pertama yang diakui. Nggak tahu, ini kayaknya sih kelompokan subjeknya itu lebih banyak lagi. Nanti akhir bisa dibandingkan dengan kepunyaan dari DDC ya, DDC itu punya 10 ya. Itu di abad ke-18, nanti di akhir akan ada disebut juga. Di sini dia sepertinya lebih dari ini kali ya subjeknya, tidak hanya 5. Nah, di samping papirus yang sedemikian dahsyat mereka dikoleksi di Alexandria, jadi mereka juga punya koleksi tablet gitu yang cukup signifikan. Nah, kita masuk di klasik itu di zaman pertengahan ya, dari masuk pertengahan, dan ini ada namanya itu kodek istilahnya apa ya?
kodek ya kodek ya, kita masih ingat namanya kodek. Kodek itu nama apa ya, jadi gini, seperti buku gitu ya. Istilahnya kan dulu bahan pustakanya itu berupa eh, apa, lempengan-lempengan kayu yang disusun sedemikian rupa itu menjadi kodek gitu ya. Ini tetapi di sini yang kodek tidak hanya kayu gitu ya, tapi di sini yang cukup terkenal, yang cukup populer di masa pertengahan itu adalah perkamen. Ini saya dapat kesempatan sampai jam berapa ya? Saya kadang-kadang lupa. Silakan Bapak, Ya, 15 menit lagi Bapak kayaknya ya. banyak ya setelah itu. Oke, kodek perkamen ya. Perkamen itu ada bahan ini ya, kulit gitu ya. Dari terbuat dari bahan kulit, tapi ada dua macam, terutama ada velum, ada perkamen. Velum itu kulit yang sangat mudah. Kalau perkamen itu ya kulit yang pada umumnya ya dibuat untuk apa namanya, menuliskan naskah-naskah. Ini menjadi sangat umum, dan di Eropa dan di Barat itu tidak begitu cepat untuk mengadaptasi kertas. Nah, di era klasik ya, kita menjadi satu-satu. Nah, perkamen atau parchment ditulis pada dua sisi, diberikan iluminasi, gitu ya, apa namanya, dekorasi-dekorasi gitu ya, bisa dilipat di perkamen itu bisa ya, terus kemudian dijahit menjadi kodek. Nah, ini teknisnya aja. Di era klasik, nah manuskrip ya, naskah-naskah tulis tangan itu menjadi begitu populer gitu ya. Ya, ada misalnya terkait dengan tema-tema peta, ada musik ya, zaman itu, terutama di masa-masa Yunani Romawi itu musik menjadi sangat apa namanya, sangat digemari ya. Ada simbolisme matematika pada saat itu masih masih cukup kuat ya, apalagi mungkin warisan filosofis dari Socrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya. Dan di sini ini sudah ada pengenalan angka Arab, ini berarti sudah agak apa namanya, ini untuk masa yang di atas ya, ini dia manuskrip yang di atas apa namanya, abad Masehi gitu ya. Oke, masih lanjut di abad pertengahan di Kodek Perkamen. Nah, tapi sayangnya Kodek Perkamen ini menjadi, perkamen atau parchment ini menjadi tren untuk kalangan-kalangan elit gitu ya, kalangan-kalangan elitis di katedral, di biara-biara gitu ya. Mereka memiliki koleksi-koleksi dan ini menjadi koleksi yang apa namanya, yang favorit gitu ya, favorit yang koleksi elitis gitu ya, koleksi elitis gitu. Makanya di sini disebutkan zaman-zaman di Eropa zaman pertengahan itu pertumbuhan literasi tidak secepat di zaman Islam ya, disebutkan di sini. Di dunia Islam itu produksinya jauh lebih cepat dan dalam masalah menghasilkan dokumen dibandingkan Barat ya pada saat itu zaman pertengahan. Nah, terutama pada saat Islam itu sudah banyak menerjemahkan teks-teks dari Yunani, Persia, dan India ya. Ini terutama pada saat pada zaman Al-Ma'mun ya, pada pemerintahan Abbasiyah ya di Baghdad ya, yang dijalankan terutama oleh perusahaan Bait al-Hikmah, Baitul Hikmah. Nah, selanjutnya masih di abad pertengahan lagi, ada waktu yang cukup penting ya di sini. Di sini ada abad ke-12 ya. 12 itu tahun sebelum diperkenalkan percetakan dan berdirinya industri pembibitan. Maksudnya di abad ke-12 itu terjadi apa namanya, rintisan-rintisan kemajuan di mana banyak juru-juru tulis, banyak apa namanya, ahli-ahli mulai banyak berkumpul untuk menghasilkan tulisan-tulisan gitu ya. Jadi terjadi perterjemahan kembali yang dulu misalnya apa dunia Arab yang dipelopori itu melakukan penerjemahan. Nah, sekarang abad ke-12 itu di Eropa di Barat itu menyadari betul dan mereka melakukan penerjemahan juga gitu ya. Maka di sini ada penggunaan bahasa-bahasa lokal itu di apa namanya, di ditekankan, dan sementara bahasa Latin ditinggal dulu, yang penting produksinya gitu ya. Sampai-sampai itu apa namanya,
eh, penterjemahan ini penterjemahan dari bahasa Arab itu nanti juga sampai penggunaan angka-angka Arab dalam berbagai macam tulisan mereka. Oke, ini ada kodek yang sangat terkenal dan sangat terkenal. Ini juga sebenarnya belum lama juga selesai, tapi maksudnya belum lama terungkap atau gimana ya? Ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan tugas namanya Kodek Alkitab Sinaiticus abad keempat, ya sangat panjang dan bahkan kalau nggak salah di sini merupakan kitab Bible yang kitab Alkitab yang cukup bagi Indonesia ini cukup komprehensif, bahkan ada catatan-catatan perjanjian dari Barnabas itu ada juga di sini gitu ya. Ini perjuangan yang besar karena ini adalah proses transformasi dari papirus ya, papirus di apa namanya disalin ke dalam kodek perkamen dalam perkamen dan kemudian disusun menjadi sebuah kodek, menjadi buku sedemikian rupa gitu ya. Dan ini perjuangan besar. Ada yang mengatakan ini selevel dengan Gutenberg gitu. Perjuangannya gitu ya untuk menghasilkan satu karya Sinaiticus di abad keempat. Ini abad keempat itu berarti ya sekitar 300-an Masehi ya. Ada berikutnya ada tablet. Tablet tadi sudah disebutkan. Tablet itu bisa berasal dari clay, tanah liat, tapi juga bisa dari kayu yang dilapisi lilin ya sedemikian rupa. Ini dilihat tadi kalau tulisan-tulisan tadi menggunakan digurat-gurat pakai paku ya. Tapi namanya di sini bukan paku, tapi namanya stylus gitu ya. Nah, ini ada istilah ini saya terinspirasi. Jangan-jangan tablet yang kita pakai sekarang itu berasal dari nama-nama tablet yang banyak digunakan di masa lalu ya, baik yang dari apa namanya tanah liat maupun yang dari kayu dan seterusnya. Nah, ini tablet dari kayu. Ini terutama mereka setelah komunikasi, korespondensi, ya, dan bisa disegel, itu banyak digunakan di barat itu, dan itu sampai abad ke-16 itu masih banyak digunakan ya, dari kayu. Oke, abad pertengahan, nah ini masih lanjut perkamen atau parchment itu mereka melakukan iluminasi, melakukan dekorasi sedemikian rupa sampai pendekorasian ini sebegitu serius, maka boleh juga ya mereka tuh begitu artistik. Jangan salah kalau kemudian mereka artistik, distribusinya itu menjadi sangat lambat gitu ya. Ini abad-abad terutama sebelum abad ke-12 ya. Setelah abad ke-12 begitu banyak terjadi terjemahan, terus kemudian penemuan-penemuan apa namanya pengembangan literasi berjalan sedemikian rupa, maka abad ke-15 ya itu kemudian terjadi percetakan. Nah, sebelum adanya percetakan sebenarnya kertas itu tidak seberapa berarti untuk apa namanya di barat itu gitu ya. Oke, ini saya sedikit menyinggung lontar ya. Lontar ini Indonesia banget, jadi tidak usah terlalu banyak. Takut kebanyakan waktu nanti. Ini Indonesia banget lontar ini. Ada naskah Nusantara. Saya ingin lihat naskah Nusantara kita dalam keadaan yang apa namanya lontar dengan naskah Nusantara umurnya tidak terlalu panjang lontar itu ya, sekitar 100 sampai 150 tahun dan cukup rentang. Masih sangat jauh dibandingkan dengan papirus ya. Ini contoh lontar. Tapi lagi-lagi di Indonesia ya ini gitu terkicu. Kan kita lihat sekarang lontarnya di website berbicara tentang apa namanya orang Indonesia keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi lontarnya kok bukan. Nggak tahu dah. Oke, masuk ke kertas ya. Kertas mungkin sekilas saja karena sebenarnya juga nanti ada print. Nah, kertas ini lahir atau ditemukan teknik menghasilkan memproduksi kertas itu oleh teman-teman masih ingat itu namanya di Cina itu oleh Sailun ya tahun 105 Masehi, berarti 101 abad pertama Masehi ya, cukup lama. Dan di kemajuan yang terjadi di Eropa kemudian tuh abad ke-12 gitu. Jadi jauh sekali apa namanya berkembang sampai ke Eropa ya. Ya, ini di kertas itu dibawa ke Eropa oleh
orang Arab itu abad ke-10, panjang sekali waktunya, ya, sangat lambat mereka. Mereka menikmati dengan dekorasi perkemahan sedemikian rupa yang dibaca, yang dimiliki literasi lebih banyak pada elitis, elitis di apa namanya gerejawi dan katedral gitu ya. Ini saya pikir ini cerita-cerita yang apa ya, yang hampa, tapi ternyata banyak tulisan-tulisan seperti itu, dan itu juga ada di dalam sumber yang kita bahas itu ya. Saya menambahkan cerita tentang apa namanya terkait dengan tulis menulis yang mungkin sumbernya agak berbeda gitu ya. Nah, ini ada istilah penggunaan velum manuskrip, velum atau velum itu yang tadi kulit yang sangat mudah, sangat baik sekali. Terus kemudian papirus jadi istilah paper itu berangkat dari kata papirus. Oke, ada tinta. Bagaimana membuat tinta? Ini dilewatkan saja ya. Ini ada di dalam banyak sumber. Ini kalau bagi kita menulis ya, alat tulis demikian rupa. Ini juga tidak perlu harus dibaca secara teknis. Nah, ini terkait dengan apa namanya masa pertengahan di mana mereka melakukan penulisan-penulisan karya-karya naskah ya sedemikian rupa. Ini sangat gambar ini sangat populer. Nah, ini yang saya bilang itu illuminated manuscript. Jadi manuskrip itu sedemikian rupa mereka hiasi, mereka apa namanya kayaknya sedemikian rupa lah, diulek-ulek sampai kayak masakan tuh kayak rendang gitu. Ya, dikasih permata, dikasih emas dan sebagainya. Ini sebenarnya ya memang mereka senang sekali ya literasi ini sebenarnya, menghargai sekali gitu. Cuman sayangnya kemudian pertumbuhannya, distribusinya menjadi lemah, dan ini bertentangan sekali dengan masa-masa Islam. Kita lihat sekilas saja gitu ya. Ini masih illuminated manuscript, panjang sekali masa ini. Terus kemudian ada dalam pembuatan manuskrip ini kodek buku klasik. Apa yang menarik di sini saya sudah sampaikan tadi bahwa kodek ini berawal dari tadi istilahnya buku yang terbuat dari kayu, tapi kemudian ya dia menjadi istilahnya menjadi buku ya, nanti bukan hanya kayu saja, bukan hanya papan saja, tapi juga velum, juga perkamen, juga papirus gitu ya. Ada persoalan kenapa mereka kemudian menggunakan kodek, bukan lagi ini yang penting perubahan dari apa namanya dari gulungan, dari roll ke halo, masih bisa dengar? Iya Bapak. Masih ya? Iya, Bapak mengingatkan Pak 5 menit lagi ya Pak, nanti mungkin sisinya bisa pada sesi diskusi gitu. Ada beberapa yang penting perubahan yang terjadi. Itu adalah posisi perubahan dari koleksi yang tadinya dalam bentuk roll ya, gulungan-gulungan papirus bagaimana yang orang-orang Yahudi akui gitu ya, mereka kemudian berubah menjadi kodeks. Kodeks itu memungkinkan temu kembali informasi yang lebih cepat, dan juga orang-orang Nasrani menyukai itu, dan mereka lebih mengakui adanya kemudahan untuk temu informasi, untuk perdebatan dan lain-lain mudah dicari. Maka mereka menggunakan membuat kodek, dan kodek itu terutama itu mereka untuk velum, untuk mereka suka velum karena memang velum menjadi dorongan yang lebih apa namanya lebih kuat untuk masyarakat di Eropa, masyarakat Barat itu membuat kodek daripada misalnya digulung gitu ya. Velum perkamen digulung itu sedemikian rupa susah untuk dicari, telusur, digulung kembali, nanti dicari lagi, repot lagi. Kalau gulungnya salah juga susah lagi. Maka mereka membuat kodeks gitu. Oke, ini dilewatkan saja. Transformasi ini disampaikan terjadi transformasi dari roll papirus ke film. Ini ada. Mohon maaf masih banyak ya Pak Nuryudi ya. Ya, cara menuliskan naskah dilewatin saja ya. Saya terus terang tidak bisa mau berbicara secara sistematis, jadi banyak sekali catatan-catatan penting yang menarik untuk. Nah, ini bagaimana menulis
Nah itu ternyata itu ada ini sedikit lagi ada sistematika yang bertahap sedemikian rupa, bagaimana membuat spasi, bagaimana membuat titik dan seterusnya. Itu ternyata ada masa gitu ya dalam menuliskan manuskrip ini, ada cerita-cerita menarik untuk itu. Oke, ini contoh iluminasi teks itu ditulis dengan emas. Ini berlaku pada abad 14. Ini sudah terjadi adanya Gutenberg ya, adanya mesin cetak ya, tapi mereka masih sangat mencintai. Ini ada contoh kodek yang sampai sekarang 200 tahun tidak tahu isinya maksudnya apa. Ini masih ilustrasi. Nah, ini sedemikian mereka mau menceritakan. Nah, ini masih berbicara dekorasi. Nah, ornamen sedemikian rupa sampai ada dibatasin loh, nggak boleh banyak-banyak menggunakan emas menjadikan ornamen buku. Nah, ini litografi. Litografi itu adalah cetakan di mana mesin cetak itu tadinya mencetak teks dengan gambar itu terpisah. Ini abad 17 loh baru ditemukan litografi. Jadi litografi itu mesin cetak itu menyatukan cetak teks dengan cetak gambar itu dalam satu proses. Ini ada banyak gambar-gambar yang bisa dicontoh. Ini masa penerjemahan ya, terjemahan ini ada di yang sejarah ya, tidak usah saya baca semuanya. Ternyata saya nulis banyak ya, ini mohon maaf. Iya betul Pak, karena memang bahasannya juga banyak Pak. Ada bibliografi itu abad 16 ya. Kalau tadi di Alexandria sudah ada, itu abad 16 sudah ada tuh loh. Ini Biblioteca Universalis itu abad 16 tuh, 15 sekian itu sudah ada. Skema klasifikasi sebelumnya itu sebelum DDC itu Leibniz itu sudah ada abad 17 ya. Nah, terus kemudian kalau DDC abad berapa tuh? 18 ya. 18. Nah, kejayaan Islam ini saya tidak menyinggung aja, bahaskan aja. Kejayaan Islam itu tadi terutama masa-masa translasi ya, pelaporan dan seterusnya, panjang sekali sih ya. Naskah Kun Nusantara ini gak usah karena ini pengennya ada sentuhan keindonesiaannya gitu ya, tapi silakan kita baca sendiri saja. Jadi jangan hanya di Eropa di militernya, tapi Indonesianya memang tertinggal gitu ya, mohon maaf. Ini contoh tulisan apa, siapa yang kira-kira bisa melihat? Nah, ini kalau nggak salah ini antara ideogram dengan hieroglif gitu ya, antara dua bentuk gitu. Kalau nggak salah ini ideogram ya. Kalau hieroglif nggak seperti ini. Oke, ini yang bisa dicatat-catat. Mohon maaf saya nggak bisa sistematis. Waktu cukup Mbak Sri, Mbak Nuryani, mohon maaf, dan teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa bicara secara sistematis karena memang ternyata cukup panjang dan butuh penjelasan lebih intensif. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nuryudi yang sudah meneruskan ulasan dari. Suara saya terdengar? Ya Mbak, dengar. Ya, terdengar. Oh oke, baik. Terima kasih kepada Pak Nuryudi. Dengar. Ya baik, yang telah meneruskan pembahasan. Mohon maaf saya dari Ibu Herlina, yang mana Bapak membahas tentang dunia klasik hingga pertengahan, yang kemudian memang secara ketika dibaca di bukunya itu memang kontennya banyak begitu ya Pak Nuryudi. Nanti bisa bersambung di sesi diskusi begitu. Kemudian untuk melanjutkan, untuk menggenapi dari pembahasan malam hari ini, sudah bersiap itu Ibu Dian dengan materinya. Langsung saja kepada Ibu Dian, kami silakan. Baik Mbak, terima kasih. Sebentar saya. Pak Nuryudi bisa dibantu untuk stop share screen-nya?
atau ini siapa ya adminnya, Mas Nasrul bisa dibantu untuk ini, untuk share screen-nya Pak Nuryudi. Sudah. Eh, Oke, makasih. materinya ya Mbak ya. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena memang sesi terakhir melanjutkan dari Ibu Herlina dan Pak Nuridi. Mengingat waktu juga ya Bapak dan Ibu, karena sudah kalau kita di WIB sudah pukul 9, dan WIB itu sudah lewat dari jam 9. Eh, Pembahasan pada chapter ini, pada bagian saya itu adalah masa di mana terkait dengan dokumen itu pada abad 19 dan abad 20. Nah, mungkin pada masa-masa ini baik dokumen ataupun tools yang kita temukan lebih familiar pada saat ini karena memang sudah dalam konteks berbagi dengan versinya yang sudah teknis, kemudian juga versi digital, itu juga akan kita bahas lebih lanjut. Jadi yang pertama kita lihat untuk abad ke-19. Nah, di sini untuk abad 19 itu ditandai dengan revolusi industri 2.0. Jadi pada masa ini revolusi industri ini lebih berfokus pada pemanfaatan energi, kemudian listrik dan fungsinya untuk meningkatkan dari efisiensi mesin produksi di setiap lininya. Artinya pada abad ke-19 itu kita mulai melihat bagaimana munculnya komunikasi massa dan adopsi dari produk-produk revolusi industri untuk tujuan dari penyebaran informasi. Sehingga bagaimana dasar-dasar lingkungan informasi modern itu sudah terlihat pada masa ini. Nah, dari slide yang tampil di sini bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat bagaimana perkembangan dari mesin cetak. Nah, jadi pada awalnya itu hanya bisa 250 cetakan per jam. Kemudian pada the Sons of Iron Press, nah itu sudah bisa mencetak dari 2 layer sekaligus sehingga lebih hemat waktu dan tenaga. Kemudian pada 1810 pada tahun 1810 itu sudah muncul yang disebut dengan mesin cetak yang bertenaga uap sehingga dalam per jamnya itu bisa memproduksi sebanyak 400 lembar. Dan berikutnya pada Deconic dan Bauer Press itu sudah bisa memproduksi sebanyak 1.800 lembar per jam. Dan pada tahun 1828, di sini juga terlihat bahwa semakin meningkat produksi atau jumlah dokumen yang bisa dihasilkan, di mana 4.000 lembar per jam. Dan pada masa The Howe Rotary Press, nah mesin ini digunakan, itu sudah bisa memproduksi sebanyak 20.000 lembar per jam. Artinya, pada masa abad ke-19 ini kita bisa melihat progres dari perkembangan mesin percetakan dan jumlah produksi dari dokumen yang dihasilkan oleh setiap perkembangan dari mesin-mesin itu. Kemudian pada masa ini kita juga sudah melihat banyaknya jenis buku dan publikasi yang dihasilkan, baik itu yang kategorinya populer maupun yang dalam konteks akademis. Dan sudah mulai muncul yang disebut dengan jurnal ilmiah yang monograf ataupun buku teks dengan subjek khusus atau lebih spesialisasi. Terkait dengan komunikasi pada masa ini itu secara umum juga sudah mulai membaik, di mana pada masa ini diperkenalkannya telegraf pada tahun 1830-an, kemudian ada layanan pos nasional pada tahun 1840, kemudian juga ada telepon pada 1870, fotografi juga kita diperkenalkan pada masa tahun 1840-an, dan 3 dekade selanjutnya itu sudah mulai bermunculan foto-foto umum yang kemudian direproduksi dalam dokumen cetak. Nah, selanjutnya pada chapter ini
untuk bagian dari abad ke-19 itu juga bisa terlihat perkembangan dari layanan perpustakaan dan informasi. Di sini di mana beberapa bentuk perpustakaan itu juga sudah terbentuk. Pertama ada yang namanya National Library, Library Congress, kemudian spesialisasi National Information Institution, ini juga sudah ada. Kemudian juga ada terbentuk Academic and Professional Society dan Memory Institusi atau dalam bentuk repository. Artinya tidak hanya dalam bentuk dokumen saja, tetapi dalam bentuk kelembagaan itu juga punya progres pada abad ke-19. Nah, terkait dengan layanan perpustakaan dan informasi. Begitu juga dengan tools yang ditemukan atau digunakan pada ranah perpustakaan. Jadi pada masa ini sebelum kita kenal AACR 2 atau ACR sebelumnya pada yang muncul itu pada tahun 1967 itu ada yang disebut dengan Anthony Panizis ya 91 rules. Jadi ada 91 ketentuan yang dibikin oleh Anthony terkait dengan bagaimana standarisasi katalog untuk buku tercetak. Nah, ini diproduksi atau dimunculkan pada British Library. Jadi sebelum AACR ada, sudah mulai nih yang namanya Anthony membuat sebuah rule sebanyak 91 terkait dengan bagaimana membuat standarisasi untuk katalog dalam buku tercetak. Kemudian juga di sini sudah ada DW Decimal Classification yang kalau sekarang kan sudah ada perubahannya sampai kesekian kalinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi awal mulanya dua ketentuan ini yang mendasari teknisnya kita di ranah perpustakaan sudah ada atau sudah muncul di abad ke-19. Begitu juga dengan information handling tools di sini juga sudah mulai bermunculan yang familiar kita temukan mulai dari yang disebut dengan filing cabinet, kemudian paper clips, nah itu juga sudah ada, kemudian juga ada card index dan katalog. Nah, jadi ini adalah beberapa information handling tools yang bisa ditemukan atau berkembang pada masa abad ke-19. Nah, kemudian kita masuk ke abad 20. Nah, pada masa ini ditandai dengan adanya penggabungan dari teknologi yang kategorinya bersifat otomasi, kemudian komputer dan elektronik. Jadi pada masa ini penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer dan robot itu juga sudah ada. Kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi yang memainkan peran kunci dalam perubahan. Jadi apapun yang menjadi dampak dari industri 3.0 di sini, itu memang salah satunya faktor kuncinya adalah penggunaan dari teknologi, kemudian digital dan internet. Jadi pada masa ini mulai diperkenalkan bentuk-bentuk baru dokumen seperti analog dokumen, mulai dari fotografi, kemudian ada sinematografi, sound recording, mikrofon, dan audio serta video tape. Kemudian secara mekanisasi itu juga bisa dilihat di sini mulai ditemukan adanya dokumen-dokumen dalam bentuk kartu berlubang itu biasanya kita pakai di perpus yang masih konvensional ya. Nah, kemudian ada yang penelusuran secara kompleks dalam bentuk menggunakan logika boolean, itu juga sudah ada di abad 20 ini. Kemudian juga muncul berbagai macam format konvergensi yang dalam bentuk teks, apakah itu gambar, suara, dan video, yang semuanya dibentuk dalam format digital. Nah, sementara untuk alat intelektualnya itu kita sudah bisa melihat klasifikasi yang digunakan, kemudian tesauri, kemudian berbagai macam bentuk aturan-aturan yang memang saat ini bisa kita temukan terkait dengan teknis di perpustakaan. Kemudian pada masa
akhir dari abad ke-20. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang paling berpengaruh di sini dengan munculnya penggunaan internet dan bagaimana penggunaan dari sosial media serta bentuk-bentuk dokumen dan komunikasi baru. Artinya pada masa ini abad 20 itu yang menjadi dasar apa yang sudah kita temukan atau apa yang kita gunakan pada masa ini. Nah, jadi dari progresnya abad ke-19 dengan abad ke-20 ini berbeda dari Ibu Herlina tadi ya Bu ya, terkait dengan bagaimana perkembangan dari dokumen dan informasi itu pada konteks prasejarah, kemudian Pak Nuryudi pada konteks klasikalnya. Nah, pada masa 19 dan 20 ini kita sudah dalam ranah bagaimana dampak dari penggunaan teknologi serta perkembangan IT itu berdampak terhadap progres dan perubahan dari jenis dokumen yang ada. Nah, ini secara apa namanya di luar dari konteks chapter, tapi mungkin bisa menjadi sebagai pembahasan atau ini juga buat sharing bagi kita semua, bagaimana dengan Indonesia, terutama khususnya untuk kelembagaan. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, nanti mohon dikoreksi ya Bapak Ibu kalau seandainya saya salah, boleh ini juga. Terkait dengan perpustakaan sendiri itu sebenarnya kita di abad 19 sudah ada yang disebut dengan BGKW. Jadi kalau saya baca spellnya takut belibet ya bahasa Belanda di sini. Nah, jadi memang didirikan di Batavia, di mana ini disebut sebagai cikal bakal perpustakaan nasional. Nah, munculnya di sini. Kemudian setelah Indonesia merdeka, itu BGKW ini mulai banyak perubahan ya, mulai dari Lembaga Kebudayaan Nasional berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Nasional sampai dengan terakhir nanti pada tahun 1988 itu menjadi Perpustakaan Nasional di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi lembaga non departemen. Nah, mungkin itu saja sebagai penutup chapter untuk sesi malam ini dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah menutup diskusi chapter kedua yang membahas tentang History of Information, The Story of Document. Tadi dari 3 narasumber kita sudah mendengarkan secara komplit ya. Tadi di awal pembicara pertama Ibu Herlina sudah membahas tentang prasejarah dan abad kuno, dilanjutkan dengan Pak Nuryudi membahas tentang klasik, kemudian pertengahan hingga abad ke-18, kemudian ditutup dengan Bu Dian yang menyampaikan tentang abad 19 hingga abad 20 yang kemudian pasti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber mungkin masih ada yang perlu disampaikan, perlu dikonfirmasi atau ditanyakan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang masih hadir di ruang Zoom ini, ketika ada yang mau disampaikan, saya silakan. Mungkin bisa unmute, kemudian disampaikan atau raise hand dulu, saya silakan. Yang akan menanggapi dari pembahasan malam hari ini. Baik, masih ada 30 orang yang bergabung dalam Zoom. Baik, silakan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Ina di awal tadi ya Mbak Nuraini, kita untuk pembahasan hari ini seperti belajar PIP lagi ya Bu ya. Betul, betul. Jadi ngurunut lagi nih sejarah dari dokumen, kemudian perkembangan perpustakaan. Jadi makanya kok kayak berasa balik kuliah lagi.
Maka Bapak Ibu ketika akan merespon, saya silakan. Atau Prof. Nudin mau menanggapi Pak Mulyadi yang on kamera soalnya? Yang lainnya dulu ya. Iya Silakan betul, dulu. soalnya on kamera Pak Mulyadi Ya, boleh. dan Pak Nurdin. Itu Pak Mulyadi. Raisen, monggo Pak Mulyadi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nurdin sebagai Ketua Umum ASDIP, para narasumber, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, Bu Moderator, Bu Nuryani ya. Baik, menyimak tadi dari ketiga narasumber terkait dengan sejarah dokumen dalam hal ini ya, dalam hal ini arsip dan dokumen. Tadi dari Ibu Herlina sudah menyampaikan dengan berbagai macam contoh ya prasejarah gitu ya tentang dokumen. Nah, tadi digambarkan ada yang bahkan tadi di akhir itu ada ditampilkan lemari gitu ya, dianggap mungkin sebagai nanti bisa untuk klasifikasi. Nah, itu persepsi kita. Jadi mungkin ketiganya ingin saya tanyakan bagaimana ketika dokumen atau sejarah itu mempersepsikannya salah dari persepsinya gitu kan. Kita anggap sebagai tadi kotak untuk klasifikasi, ternyata itu kotak lain. Itu bagaimana untuk meluruskan sejarah itu. Kemudian juga dari Pak Nuryudi juga seperti itu, ketika kita memahami sebuah sejarah, terutama dokumen, bahkan tadi ada yang khusus, kemudian juga yang umum. Nah, ternyata yang orang katakan dokumen itu secara umumnya disampaikan orang banyak, dan ketika disampaikan secara khusus juga memiliki arti yang berbeda. Kemudian dengan Ibu Dian juga di masa modern kan, justru data yang semula benar sejarahnya bisa dipersepsi dengan salah gitu kan. Jadi data yang sebenarnya sesungguhnya data yang sebenarnya gitu, tapi ternyata adanya teknologi kemajuan, data itu tidak menjadi data yang benar jadi salah, salah juga menjadi benar. Nah, ini bagaimana meluruskan ya dari pemahaman tentang sejarah, terutama tentang sejarah dokumen ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Pak Mulyadi, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya lagi sebelum para narasumber merespon? Masih adakah? Atau ini ya, lanjut ke sesi tanggapan dulu. Saya silakan kepada Akpan Yudian dulu, atau Ibu Herlina, atau Pak Nuryudi dulu yang akan merespon. Tadi pertanyaannya sama ya. Kira-kira bagaimana jika tidak sesuai dengan persepsi kita seperti itu? Bagaimana cara meluruskannya begitu, kata Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Nuraini, moderator, menanggapi apa yang sudah disampaikan, ditanyakan oleh Pak Mulyadi. Ya, memang kita manusia yang hidup di masa kini memang masih penuh teka-teki ya, gitu ya. Kalau kita melihat temuan gitu ya, yang di dalam buku ini dikatakan seperti tempat untuk menaruh tablet-tablet ataupun informasi gitu ya, atau dokumen yang ada pada saat itu gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu apakah itu ruangan itu memang dikhususkan untuk menaruh
batu-batu ataupun logam yang berisi informasi ya yang uh, pada tempatnya masing-masing disebut tablet gitu ya. Ya, wallahu alam gitu ya. Tapi arti saya pahami di sini bahwa uh, ada sebuah tempat gitu ya, seperti rak gitu ya, yang dimana itu ditemukan juga barang-barang yang disimpan di rak-rak itu gitu ya. Dan barang-barang yang disimpan itu ya dikelompokkan sesuai dengan uh, benda yang dikategorikan masing-masing gitu ya. Artinya di sini ya cikal bakal adanya pengelompokan klasifikasi untuk subjek-subjek tertentu sudah dimulai di abad prasejarah gitu ya. Jadi apa ya ruangan-ruangan apa seperti rak itu gitu ya. Ya itu kalau di sekarang sering di apa kita jumpai di rak-rak perpustakaan gitu ya, seperti rak perpustakaan. Nah itu, jadi eh, ya asumsi saya ya itu memang cikal bakal eh, pengelompokan eh, subjek-subjek benda-benda eh, sesuai dengan masanya gitu ya. Jadi itu mungkin tanggapan saya ya. Jadi kalau memang kotak yang ada di dalam apa uh, dijelaskan di buku itu sepertinya uh, perpustakaan untuk apa menaruh tempat-tempat sesuai dengan klasifikasinya. Tapi kalau misalnya itu uh, ternyata ada informasi temuan baru itu tidak demikian, ya uh, ya siapa pun bisa menyangkal atau menyetujui kalau kita melihat gambar itu gitu ya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia yang hidup di sekarang, kita juga ketika menempatkan sesuatu ya pasti akan mengkategorikan sesuai dengan subjeknya, dan itu ya klasifikasi kalau di apa di dunia perpustakaan. Ya, dan itu ditemukan di Mesir, di daerah-daerah apa Irak gitu ya, dan di beberapa tempat lain gitu ya, di di, di dan juga ditemukan di apa eh, di Sumeria gitu ya, Persia kuno gitu ya. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Herlina atas tanggapannya. Lanjut ke Ibu Dian atau Pak Nurudi terlebih dahulu, silakan. Ya, oke Mbak Nura ini terkait dengan dari kami itu bagaimana sih kita searching kesahihan data ya Pak ya terkait dengan masanya. Nah jadi sesuai yang sudah saya paparkan tadi pada abad ke-20 itu di mana masa kita sudah menggunakan format dari digital dalam dokumen sehingga di situ juga di chapter itu juga dikatakan sudah ada namanya yang penelusuran dengan menggunakan Boolean logic. Nah, artinya dengan skema seperti itu gunakan kalau Boolean logic kan ya ada and or not seperti itu ya. Nah, kan tinggal di searching aja dokumennya. Tapi memang untuk kesahihan datanya kita perlu verifikasi dulu si pembuat atau narasumber atau sumber autor dari dokumen itu siapa, kemudian dari aspek yang menerbitkan dokumen itu juga perlu diverifikasi. Artinya untuk searching menelaah sumbernya dari mana segala macam kita sudah dibantu atau sangat terbantu dengan kehadiran dari komputer. Apalagi dalam searchingnya kan yang penting keywordnya pas
insya Allah pasti ketemu dokumennya. Nah, sekarang tergantung lagi dari bagaimana kita memverifikasi kesahihan dokumen atau data yang diperoleh. Makanya perlu di cross check dulu terkait dengan autor, kemudian sumber dokumennya, kemudian juga kontennya. Nah, itu memang perlu verifikasi terlebih dahulu sebelum dinyatakan bahwa dokumen yang kita temukan itu memang benar adanya. Begitu Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Bu Dian atas tanggapannya untuk Pak Mulyadi. Kemudian terakhir Pak Nuryudi, kami silakan. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Ini Pak Mulyadi sebenarnya udah punya jawabannya itu. Ngetes aja. Gini, ini menurut saya itu cukup urgent, yang mungkin paling urgent sekarang itu ya. Saya itu punya pertanyaan-pertanyaan terakhir yang what to next gitu ya, lesson learn gitu dari materi yang kita bahas itu diantaranya adalah poin, kalau dilihat dari konteks yang saya sampaikan itu tapi belum sempat selesaikan itu ya, adalah poin kelima, itu kita harus bisa melakukan translasi, interpretasi, transformasi informasi. Bukan ya? Oh, bukan, poin 8, ya, authenticity, ya itu ada materi namanya Pak di riset itu banyak itu namanya authenticity, validity dan representasi information. Itu authenticity itu banyak itu ya, yang membahas sekarang itu ya di berbagai bidang. Jadi ada proses authenticity, bagaimana keautentikan dari dokumen itu gitu ya. Ini penting sebenarnya, sisi ini sebenarnya yang tadi poin khusus yang harus kita bahas, dan mungkin Prof Nurdin bisa mengembangkan lebih jauh. Kelihatannya kita perlu menggarap ini lebih serius ya, supaya lebih serius supaya mungkin area di bidang kita itu terkait dengan record gitu ya, terkait dengan value evidential based evidence based dokumen itu kita menjadi cukup menguasai gitu ya. Ini penting saya pikir untuk dikembangkan, dan ini harus menjadi budaya. Ini kalau boleh saya share screen sedikit aja Bu, boleh nggak Bu? Silakan Bapak. Nah ya, misalnya ya, sedikit aja. Sudah terlihat? Belum nampak Pak. Sudah. Terlihat? Sudah. Teman-teman, ini adalah gambar yang belakangan kemarin beberapa waktu lalu itu sangat heboh gitu ya. Saking hebohnya itu ya mungkin karena kita nggak banyak paham persoalan-persoalan gini ya. Nah, kalau dilihat secara serius itu ternyata bisa juga kita amati oleh saya orang awam gitu ya, yang keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dari gambar ini yang banyak itu beredar di internet, dan ini diantaranya gambar yang Ibu Dr. Tifa munculkan gitu ya, beberapa kejanggalan itu. Ini kelaziman sebuah gambar itu ini contoh dokumen ya, kalau seandainya butuh diluruskan harus bagaimana gitu ya Pak Mulyadi. Ini contoh saja gitu ya. Ini butuh sesi lagi, nanti dibahas pada sesi yang mana. Ini silakan Pak Mulyadi menyarankan Prof Nurdin untuk bahas ini supaya kita punya kesungguhan untuk belajar lebih serius persoalan ini, dan ini sangat serius karena ada masalah-masalah yang beyond gitu, yang nggak bisa kita atasi ya, kecuali oleh mereka-mereka yang punya wewenang ya. Ini Dr. Roy Suryo mungkin menjelaskan bisa lebih jauh. Dari gambar ini ada 3 segmen ya, 3 segmen yang kelihatannya itu butuh butuh dilihat ketidakjanggalannya gitu, supaya tidak janggal gitu ya. Ada beberapa yang harus dilihat di sini gitu ya, di ruang ini perlu dilihat ini apa betul gitu. Terus kemudian ini nggak kelihatan saya, ini kan mestinya kewajarannya kalau tangan begini tuh mungkin begini gitu ya. Terus kemudian kalau ini kok tangan tiba-tiba ini sebenarnya yang ini tangan siapa nih? Tangan beliau atau tangan beliau gitu ada di sini gitu ya. Terus ini apa betul gitu. Nah, maka ada 3 area kalau sini dibuka itu ada ilmunya ya, ada ilmunya. Nggak tahu pelajari ini boleh tanya ke Dr. Tifa sama Pak Roy Suryo, ini belajar di mana gitu ya. Boleh nggak orang pustakaan dengan ilmu bidang kearsipan, dokumen yang harus mempunyai namanya itu evidence based value itu punya
namanya, punya otoritas atau punya hak untuk mempelajari ini gitu. Dan tolong Prof Nurdin dipikirkan segmen ini supaya bisa lebih serius dan kita punya lahan baru. Nah, ini contoh yang konkret gitu ya. Nah, itu makanya saya bilang di antaranya poin 8 itu kita butuh belajar namanya authenticity dokumen gitu kan. Itu caranya gimana ya, ada ilmunya. Kita belajar ilmunya, terus kemudian kita cari sumber-sumber lain gitu ya. Dan ya, dan punya kewenangan untuk mengungkapkan itu baik dari segi akademis maupun dari segi politis. Misalnya, mohon maaf Prof Mulyadi dan Prof Nurdin bukan menjawab tapi sekedar untuk menyampaikan aja, barangkali apa namanya ada titik singgung yang bisa apa ya menggelitik atau menggugah pikiran-pikiran berikutnya terkait. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuryudi atas tanggapannya kepada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi bagaimana? Cukup? Iya. Atau ada tanggapan Ya, kembali? ya, terima kasih. Jadi mungkin ya kalau mau ditanyakan lagi memunculkan baru lagi. Jadi maksudnya apakah penafsiran tadi itu sesuai dengan keilmuan kita? Jadi misalnya kita dari ilmu perpustakaan menafsirkan tadi seperti gambar itu ya dokumen ini, tapi orang yang di luar perpustakaan menafsirkan lainnya gitu. Nah itu juga nanti mungkin bisa jadi bagaimana memaknai sejarah, membenarkan sejarah mungkin itu. Ya tapi secara prinsipal tadi dari ketiga ini jawaban sudah alhamdulillah kita terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian Pak Nuryudi bisa di stop share screen-nya dulu. Minta tolong karena saya tidak bisa. Sebentar, mau baik, kepada Bapak Ibu yang masih bergabung di sesi Zoom ini, silakan apabila masih ada tanggapan kepada pembahas kita malam hari ini, saya silakan. Silakan. Bisa kemudian di-unmute, kemudian menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada di belakang layar kah? Baik, mohon izin moderator. Boleh Ibu, silakan. Ya, sedikit menambahkan ya. Jadi kalau dalam untuk memahami, membuktikan sebuah sejarah itu benar atau tidak, di dalam metode sejarah itu ada namanya heuristik, kritik sumber, ya, kritik internal maupun eksternal, kemudian ada interpretasi dan juga ada historiografi. Nah, saya yakin ketika penulis membuat karya ini gitu, tentunya mereka sudah melakukan metode sejarah ini gitu. Artinya mereka ketika mendapatkan sumber gitu ya, tentunya mereka tidak serta-merta mendukung atau menolak bukti-bukti yang ditemukan gitu, tapi harus ada yang namanya cross check gitu ya. Dan cross check ini dalam metode sejarah itu namanya kritik sumber. Jadi kritik sumber itu ada internal, ada kritik internal dan ada kritik eksternal. Jadi kalau internal itu ya artinya dokumen yang ditemukan itu yang mereka teliti apakah bahan yang digunakan, ataupun kalau misalnya ada temuan tentang tablet tata bahasa penulisan gitu ya, apakah itu benar atau tidak gitu ya. Jadi apakah ini bernilai sejarah atau tidak. Kemudian kalau pun tidak ditemukan, maka ada yang namanya kritik eksternal. Dia akan mencari kalau tadi kritik internal itu berkaitan dengan kredibilitas, gitu ya. Kalau di kritik eksternal itu melihat pada keaslihan
fakta yang ditemukan. Kalau misalnya itu dokumen, ya dokumen tersebut. Kalau prestasi, ya prestasi. Apakah ini benar? Dan tentunya proses ini juga melibatkan ahli-ahli arkeolog, ya, ahli-ahli sejarah, sehingga mereka mengatakan dengan pasti bahwa ini kalau yang ditanyakan tentang rak-rak seperti rak itu, ya melibatkan juga orang-orang pustakawan tentunya, gitu ya, yang menginterpretasikan bahwa ini prosesnya proses klasifikasi, karena di sini ada rak yang digunakan untuk mengelompokkan subjek-subjek tertentu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlina atas tambahan informasinya. Baik, saya tawarkan kembali ke Bapak Ibu yang masih bergabung di Zoom malam hari ini. Silakan jika ada tanggapan atau masukan atau bahkan sanggahan kepada para pemateri pada malam hari ini, saya silakan. Karena memang benar ya Bu Herlina, kayak belajar mengantar ilmu perpustakaan lagi dari awal sampai akhir tadi saya menyimak. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau memang Bu moderator, kalau belum ada mungkin saya sedikit ya. Mungkin pertama ya, biar ingatan kita agak baru dari tadi yang dibahas ya tentang otentisitas ya teks itu ya, atau naskah ataupun dokumen ya. Tadi kalau pendekatan sejarah tadi sudah disampaikan Dr. Herlina ya, saya kira memang seperti itu ya untuk penelitian sejarah. Dan juga mungkin harus sebenarnya gini, kita harus memahami posisi keilmuan, pertama posisi keilmuan kita, dan juga bahwa setiap keilmuan itu memiliki keterbatasan-keterbatasannya. Nah, dari keterbatasan itulah tidak boleh kemudian kita melampaui batas kita lalu kita mau mengambil alih, tidak. Nah, kayak tadi contoh yang disampaikan tadi Pak Yudi, itu kan larinya ke forensik dokumen gitu kan. Nah, kalau forensik dokumen dan itu dalam bentuk IT, itu tentu tugasnya adalah bidang teknologi informasi itu. Kita tidak bisa menjangkau ke sana itu. Makanya disitulah pentingnya interkoneksi keilmuan itu. Dan TI juga akan terbatas, memiliki keterbatasan. Dan karena itulah dibutuhkan banyak ya bidang-bidang untuk mengembangkan perpustakaan, bukan hanya cuma karena kalau di bidang perpustakaan itu memang tentu lebih banyak dari bidang kita. Karena kita lebih, artinya disitulah wilayah kekuasaannya gitu kan. Sehingga jadi jangan sampai begitu bersemangatnya kita sehingga setiap yang baru itu kemudian kita akan mengambil alih ya. Mungkin posisi dokumen tadi misalnya kalau kita bidang perpustakaan tentu kita akan melihat ya dokumen-dokumen ataupun tadi kalau ini kan tadi bentuk digital tadi, ataupun itu pun kalau bentuknya misalnya printed ya tentu kan kita hanya akan melihat pada otoritasnya gitu kan, otoritas dari keilmuan itu. Nah, bagaimana melihat kan bahwa orang itu yang memunculkan itu adalah misalnya orang memang yang memiliki otoritas itu. Nah, sehingga kemudian nanti keilmuannya, nah katakanlah misalnya dari
kita kan harus mencari aslinya tuh. Nah, tetapi kita tidak bisa membuktikan dari apa namanya, dari dokumen digitalnya itu asli atau bukan. Nah, tetap karena memang bukan bidang kita pada pada ranah yang sangat teknis itu. Ranah kita ada ranah pada otoritas keilmuan, otoritas tadi, otoritas informasi gambar itu harus kita telusuri gitu kan. Dan juga sebenarnya itu hampir kita kayak misalnya biasanya perpustakaan itu juga kadang menggunakan pendekatan filologi itu. Jadi genesis of the text ya, untuk memahami misalnya ada 3 naskah. Saya kira orang teman-teman dari sejarah juga kan menggunakan itu ya. Jadi genesis of the text itu. Jadi teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 itu untuk mengetahui bahwa di situ apakah betul informasi itu. Ini misalnya edisi 1 atau edisi 2 atau edisi 1 tapi dari kok ada perbedaan. Maka nanti akan menemukan semua naskah-naskah itu. Jadi itu yang pertama mungkin poinnya ya. Jadi yang perlu saya ini bahwa setiap ilmu itu punya keterbatasannya. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki keterbatasan karena memang ilmu itu dibatasi gitu kan. Dia spesifik itu. Kalau dia bukan lagi spesifik, maka bukan lagi disiplin, tapi dia menjadi kajian ya, menjadi kajian yang tidak berbasis pada satu bidang disiplin. Nah, disiplin kita ilmu perpustakaan, tetapi juga gini, tidak juga menutup kita untuk memahami yang lainnya. Tetapi fokus dulu pada bidang kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya juga perlu pendekatan namanya multi approach ya, pendekatan multi gitu tadi. Nah, kemudian yang kedua, kita kalau melihat dari seluruh perjalanan dokumen tadi, dari perjalanan sejarah itu sebenarnya ada 3 pertanyaan penting yang harus kita angkat itu. Pertama, apakah yang digarap itu, ya kalau kita tadi mengambil posisi klasifikasi, yang diklasifikasi itu apakah dokumennya, atau yang diklasifikasi apakah pengetahuannya, atau yang diklasifikasi informasinya. Nah, dalam sejarah ini, kalau kita lihat kan, tentu kan kalau kita bidang perpustakaan, ya tentu sebenarnya yang diklasifikasi adalah pengetahuannya gitu kan. Jadi terjadinya subjek-subjek pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, itu kan pengetahuannya bukan informasinya kan, bukan dokumennya. Cuma dokumen itu adalah lekatan atau kontainernya dari pengetahuan itu kalau kita bidang kita. Tetapi pengetahuannya kemudian membuat menjadi ada bidang kedokteran, bidang hukum, bidang dan sebagainya itu kan. Semua itu karena pengetahuan. Nah, cuma orang kadang membaca itu jadi dokumen. Nah, tapi memang ada juga larinya ke sana, tapi bukan karena dokumennya gitu kan. Bukan dokumennya. Nah, kayak misalnya nanti kan kalau kembali lagi, kalau dulu kita di UI ya, yang sempat diajarin apa dulu itu. Jadi misalnya jadi subjek yang sama itu bisa terpisah kan? Bisa terpisah di satu tempat yang berbeda karena perbedaan ukuran dari kontainer tadi, buku itu. Nah, karena kalau disatukan nanti kelepit kan, yang satunya ketindih yang satu. Nah, tetapi sebenarnya intinya kan substansinya itu yang dikelola itu adalah pengetahuannya, bukan. Tetapi kan ketika dikelola pengetahuan, nggak mungkin pengetahuannya dikelola, karena pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri kan, dia substansi, dia konten gitu kan.
dia berada di dalam apa namanya, di dalam kemasan itu. Nah, cuma yang menjadi masalah orang itu seolah-olah banyak menafsirkan seolah-olah perpustakaan itu kemasan gitu kan, yang dikelola. Padahal kan enggak. Coba hanya kebangsaan tok misalnya printi apa namanya, paper nggak ada pengetahuannya apa kita kelola kan, enggak kan? Jadi yang dikelola itu adalah knowledge-nya. Makanya benar kan kalau Shera misalnya epistemologi, apa, sosial epistemologinya gitu kan. Jadi ada pengetahuan, pengelolaan pengetahuan oleh masyarakat. Nah, semua sebenarnya arahnya ke sana. Dokumen itu, apakah itu cetak ataupun dia dalam bentuk digital. Jadi dari perjalanannya sampai kayak misalnya pembuatan teknologi, pembuatan tablet, itu bukan urusannya perpustakaan kan? Apakah perpustakaan pernah mengurus itu bagaimana membuat tablet kertas? Nggak pernah itu. Itu bagian orang lain, bidang lain yang bagaimana membuat tablet, bagaimana membuat apa namanya, perkamen, bagaimana membuat papirus dan sebagainya. Dia bukan urusan perpustakaan, urusannya itu adalah kontennya. Jadi pengetahuan, tapi karena pengetahuan berada di situ, maka disitulah. Jadi saya sering saya sebutnya sebagai mediating knowledge. Ya, mulai dari tablet tanah liat sampai pada tablet digital, itu semua hanyalah mediating knowledge. Dan semua yang bagaimana memproduksi itu, mediatingnya knowledge itu bukan urusannya perpustakaan. Mulai dari tablet tanah liat itu bukan urusannya perpustakaan. Tetapi di dalam ketika dia melekat dengan pengetahuan, sampai pada digital melekat pengetahuan di situ, maka yang dikelola oleh perpustakaan itu adalah pengetahuannya tadi. Nah, tetapi itu yang banyak. Itu kalau coba aja lihat teman-teman berapa itu. Dianggapnya perpustakaan itu adalah kemasan gitu kan. Nah, dan kemudian ini yang perlu mungkin juga kita, yang mungkin karena memang ya, jadi bukan apa ya, karena di dalam tadi, di dalam chapter itu memang nggak ini kan, nggak dibahas misalnya informasinya itu, ya. Karena informasi itu kalau kita sepakati itu kan sebenarnya itu dari pengetahuan itu, kan. Setelah diolah pengetahuan itu, kemudian ditemukanlah di misalnya informasi tentang bagaimana supaya orang menemukan buku tentang sastra Melayu gitu kan. Makanya dideskripsikanlah gitu kan. Kalau di perpustakaan bagaimana mengelola pengetahuan itu? Maka kita menggunakan AACR 2 dengan 8 wilayah itu. Nah, ketika kita tuangkan pengetahuan, representasi pengetahuan di dalam 8 wilayah itu ya, itu maka itulah jadi informasi untuk akan diambil orang, bukan pada pengetahuannya di dalam itu. Nah, seolah ketika dikelola itu maksudnya ngelola informasi, padahal yang dikelola itu kan pengetahuan. Outputnya itu adalah informasi itu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu yang mungkin karena ini tadi chapter ini kan memang lebih seperti itulah gitu kan. Nah, cuma maksud saya mungkin kajian kritis kita itu tuh membaca di situ ya. Tapi saya kira sangat menarik ya apa yang disampaikan tadi, itu betul-betul detail kan. Nah, seandainya kita tidak dibatasi waktu, saya kira Pak Yudi bisa kita dengarkan semua itu kan, menarik semua itu. Tapi kan karena keterbatasan waktu tadi kan, jadi kita teman-teman yang di Makassar itu sudah jam 11 Indonesia Barat, ini masih sekitar jam 10 kan. Nah itu, jadi saya kira ini menarik sekali dari Dr. Herlina, kemudian Pak Yudi, kemudian Bu Dian, itu saya kira kita bisa mendapatkan banyak perspektif ya. Jadi memahami, apalagi tadi artinya memperbaharui pengetahuan PIP kita yang ini yang sudah mulai luntur gitu kan, ternyata bisa terrecall
kembali gitu dengan adanya pertemuan ini. Jadi begitu yang apa namanya, yang tanggapan saya. Tapi intinya tanggapan saya adalah ini menarik sekali. Jadi sesuatu yang apa namanya, yang seolah-olah kita terlupakan tadi kemudian terangkat kembali. Dan memang saya kira kedepannya ini harus kita kita gagas terus gitu kan. Apalagi ini kan ada 12 chapter atau berapa chapter ya? Saya lupa berapa chapter. Dan nanti ke depannya kalau perlu jangan sebulan sekali gitu kan. Nanti 2 tahun baru bisa, berapa setahun baru bisa selesai satu buku, karena kalau setiap ini, sementara kita punya anggota itu sekitar 200 orang. Nah, kalau 3 kali 3 200 kan sebenarnya insya Allah memungkinkan nanti apa namanya, bi-weekly gitu kan, untuk apa namanya, kita mengembangkan ini pengetahuan itu. Coba saya terus terang, Bu Dr. Erlina, kemudian Pak Yudi, Bu Dian, saya nggak perlu baca tapi saya bisa menangkap semua gitu kan, nggak perlu capek-capek baca gitu kan, kita bisa dapat kan, lumayan kan, nggak perlu kita baca semua gitu kan. Kalau kita baca semua kan melelahkan gitu kan. Nah, ini sinergi gitu kan, kita sinergikan bacaan kita itu. Ini jadi itu mungkin ya yang dari saya. Kalau memang ada silakan di ini dilanjutkan, kita tanyakan ke nggak ada, tapi kalau nanti nggak ada, saya menanyakan terkait rakernasnya ASDIP. Saya kira itu dari saya untuk isi dari diskusi kita pada kesempatan ini yang sangat menarik ya. Baik, terima kasih Prof. Nurdin atas tanggapannya. Kita ada 15 chapter Pak ketika saya buka, bukan hanya 12. Jadi chapter, masih ya. 13 ya. 13 chapter lagi. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau memberikan tanggapan atas diskusi kita malam hari ini? Sudah cukup? Kalau memang sudah cukup, saya selaku moderator yang beneran ini kita lagi, Pak Nurdin, dikit aja. Itu segmen tentang archive itu gimana gitu? Karena tidak ada di dalam buku yang kita bahas itu, dan nanti penambahannya bagaimana? Kalau memang itu kan ada, dan kita punya kajian itu, punya mata kuliah itu, tapi di segmen buku ini tidak ada. Karena itu terutama juga saya bilang tadi ada academic dynamics, ada juga vital archive dan hal lain terkait itu. Itu bagaimana? Apakah dihiraukan atau bagaimana? Bukan kita hiraukan. Ini kan baru introduction to information science kan. Ini kan baru kita introduction-nya dulu gitu kan. Jadi tadi isu-isu yang penting tadi, kalau kita langsung masuk ke spesifik tadi, itu nanti yang lainnya kita nggak tahu lagi gitu kan. Kita lihat dulu buku ini seperti sejauh mana ya paparannya terkait dengan information science yang dimasukkan mereka information science atau library science ini. Nah, setelah itu kita akan cari nanti buku setelah ini ya. Jadi tetap harus bersabar dulu Pak Yudi. Jadi tetap itu, karena kita butuh ya, kita butuh memahami introduction-nya dulu ini. Ini kan baru introduction kan, introduction to information science kan. Nah, nanti masukan-masukan itu nanti kita akan carikan nanti isu-isu penting yang belum tergarap, kita akan mencari buku lagi, kita kaji lagi, kita kuliti ya bersama-sama gitu kan, sehingga betul-betul kita nanti menemukan jati diri kita ya. Jangan sampai kita itu tidak punya jati diri kan. Karena multidisiplin itu nggak punya jati diri ya. Interdisiplin itu nggak punya jati diri. Jati dirinya tuh banyak itu. Jadi terlalu banyak dia wajahnya gitu kan. Nah, wajah kita itu apa? Makanya kita akan lihat nanti gitu kan. Tapi harus pelan-pelan gitu kan. Harus pelan-pelan. Jadi isu yang diangkat tadi Pak Yudi saya kira menarik gitu kan. Cuma tadi memang harus kita ini kita selesaikan dulu satu buku ini ya. Jadi seperti itu ya Pak Yudi.
Prof, Monggo moderator. Ya, Ya, monggo Dian. silakan Ya. kemudian. ya, jadi sebenarnya untuk semakin memperkuat dari uraian Prof tadi, sebenarnya Mbak Tora ini terkait dengan apa namanya yang ACR itu memang di chapter ini Prof itu sebenarnya diulas sedikit saja di bagian yang abad ke-19. Jadi disebutkan bahwa sebelum adanya ACR itu yang tadi seperti disampaikan ada standarisasi yang dibuat oleh Anthony Panizzi. Jadi ada 91 aturan yang 91. ya sebagai bentuk standar bagaimana membuat katalog itu. Nah, itu juga apa namanya di British Library. Nah, jadi memang tidak banyak Prof disampaikan di sana. Jadi cuma seperti ulasan bahwa pada dasarnya standarisasi itu dalam manajemen untuk manage pengetahuan itu sudah ada dapat yang dibuat oleh Anthony Panizzi itu dengan 91 ketentuan atau aturan. Itu juga edisi kan juga di masa itu disebutkannya Prof gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dian atas tambahan informasinya. Dari Bu Herlina cukup? Oke, baik Pak Nuryudi sudah cukup. Jika memang tidak ada yang disampaikan lagi oleh Bapak Ibu peserta, saya pikir cukup ya diskusi malam hari ini. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, betul apa yang disampaikan oleh Prof Nurdin seperti kita recall kembali ya, apa yang mungkin sejenak sudah kita lupakan, kita diingatkan lagi tentang apa ya pengantar ilmu perpustakaan seperti itu. Diskusi malam hari ini saya rasa cukup. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama saya menghantarkan acara. Terima kasih kepada pembicara pada malam hari ini, Ibu Dr. Herlina, Pak Nuryudi dan Bu Dian atas sharing materinya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Salam. Ya, terima kasih moderator Bu Nuriani yang telah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini yang telah bersedia memberikan materi kepada kita semua. Baik, alhamdulillah chapter 2 dengan tema History of the Nation dan History of Document telah kita laksanakan. Insya Allah chapter 3 ini kita jadwalkan setelah bulan Ramadan ya Prof. Iya. Ya, karena tentu supaya kita fokus beribadah ya. Jadi insya Allah akan kita laksanakan tanggal 23 April 2024 ya. Dan dengan tema Philosophies and Paradigma of Information Science ya, yang akan menjadi narasumber Bapak Dr. Ade Abdul Wahab, Ibu Himaya, dan Prof Nurdin sendiri ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, Bapak Ibu pengurus ASDIP dan anggota di PTKI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada diskusi panel kita pada malam hari ini.